Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi karena keturunannya banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Al-Quran menyebut nama Nabi Ibrahim sebanyak 69 kali. Ketika Makkah belum dihuni oleh manusia, wilayah itu tandus dan tak ada mata air. Nabi Ibrahim pun meninggalkan istrinya Sayyidati Hajar bersama putranya Ismail yang masih bayi. Di tengah gersangnya Makkah kala itu, Allah Ta'ala mengkaruniakan air suci yang keluar dari perut bumi sehingga Ibunda Hajar bisa menyusui putranya dan menggunakan air itu sebagai penghidupan mereka. Inilah awal mula munculnya mata air Zam-Zam yang dibendung oleh Sayyidati Hajar dengan tangannya hingga terus mengalir hingga saat ini. Ketika Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa dan menikah, Sayyidati Hajar pun wafat. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi anaknya, yaitu Nabi Ismail. Ketika itu, Nabi Ibrahim pun memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Apa sebabnya? Berikut kisah singkatnya. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Makkah, saat itu Nabi Ismail sedang keluar di rumah. Ia sedang pergi berburu. Nabi Ibrahim pun menemui istri Nabi Ismail dan bertanya kemana suaminya dan apa pekerjaannya. Maka istrinya Nabi Ismail pun menceritakan bahwa suaminya pergi berburu, mencari nafkah, dan kehidupan mereka sangat sulit. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada istrinya Nabi Ismail, "Apabila suamimu datang, sampaikan salam dariku dan katakan agar ia mengganti palang pintu rumahnya." Kemudian Nabi Ibrahim segera pulang. Tatkala Nabi Ismail telah datang, ia seakan merasakan sesuatu. Maka ia bertanya kepada istrinya. Istrinya lalu bercerita, "Tadi ada seorang tua datang yang sifatnya demikian." Ia menyebutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim. Ia bertanya tentang engkau dan aku kabarkan kepadanya. Dia juga bertanya tentang kehidupan kita dan aku kabarkan bahwa sesungguhnya kita dalam kesulitan. Dia menitip salam untukmu dan mengatakan agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Maka Nabi Ismail pun berkata, "Dia adalah ayahku, dan engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu. Kembalilah engkau kepada orang tuamu." Nabi Ismail menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan lain. Setelah itu, Nabi Ibrahim datang lagi pada waktu yang lain. Dan Nabi Ismail juga kebetulan sedang pergi berburu. Maka Nabi Ibrahim menemui istri Nabi Ismail dan bertanya tentang Nabi Ismail. Maka istrinya bersyukur kepada Allah dan juga menceritakannya. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan tentang kehidupan mereka. Istri Nabi Ismail menceritakan bahwa kehidupan mereka penuh dengan nikmat dan kebaikan. Istri Nabi Ismail itu adalah seorang wanita yang baik, yang bersyukur kepada Allah dan juga kepada suaminya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Jika suamimu datang, sampaikanlah salam kepadanya dan katakan kepadanya agar ia mengokohkan palang pintu rumahnya." Setelah itu, Nabi Ibrahim pun segera pulang. Maka tatkala Nabi Ismail pulang, ia bertanya kepada istrinya, "Apakah tadi ada yang mengunjungimu?" Istrinya menjawab, "Tadi datang kepadaku seorang tua yang keadaannya demikian." Nabi Ismail bertanya, "Apakah ada sesuatu yang ia katakan kepadamu?" Istrinya menjawab, "Dia bertanya kepadaku tentang dirimu, dan aku pun menceritakannya. Dan ia bertanya pula tentang kehidupan kita,
maka aku sampaikan bahwa kita berada dalam kenikmatan. Dan aku mengucapkan syukur memuji Allah. Nabi Ismail pun bertanya lagi. Kemudian apa lagi yang ia katakan? Istrinya menjawab, ia menitipkan salam untukmu dan memerintahkanmu untuk mengokohkan palang pintu rumahmu. Nabi Ismail lantas berkata, dia adalah ayahku, dan engkau adalah palang pintu itu. Ia memerintahkan agar aku tetap mempertahankanmu sebagai istriku. Hadis riwayat Al-Bukhari No. 3364. Mungkin cukup sekian jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.